Assalamualaikum sahabat takwa, senang sekali bisa kembali lagi dalam obrolan kita. Hari ini kita mau coba menyelami satu ayat yang rasanya kok relevan banget ya sama zaman kita. Surat Al-Baqarah ayat ke-11. Ayat ini, wah unik, ngebahas soal sekelompok orang yang kalau diingatkan, "Hei, jangan bikin kerusakan," mereka malah jawabnya, "Loh, kami ini justru lagi memperbaiki." Gimana tuh? Menarik kan? Betul sekali. Assalamualaikum juga sahabat takwa. Ayat ini memang seperti membuka tabir ya, menunjukkan sifat ya bisa dibilang kemunafikan dan bahayanya kalau ada klaim perbaikan tapi palsu. Insya Allah kita coba deh gali lebih dalam apa sih makna kerusakan atau fasad itu dan apa makna perbaikan atau islah menurut Al-Quran dan para ulama tafsir, sekaligus ya merenungkan gimana pesan ayat ini bisa kita terapkan di keseharian kita. Oke, mantap. Yuk kita langsung aja simak ayatnya, terus kita kupas barang-barang maknanya buat kita semua. Siap ya, sahabat takwa? Mari kita mulai pendalaman ini. Siap. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 11. Silahkan dibaca. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sadaqallahul azim. Artinya kurang lebih, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Subhanallah. Kena banget ya pesannya. Sebelum kita gali lebih jauh nih, ayat 11, ada nggak sih kaitannya sama ayat sebelumnya? Ayat 10? Bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Nah, para ahli tafsir, misalnya Imam Al-Alusi atau Imam Al-Qasimi, mereka menjelaskan kalau ayat 11 ini tuh contoh nyata, manifestasi lah dari penyakit hati di ayat 10 itu. Penyakitnya apa? Ya kemunafikan. Dan juga kebiasaan mereka berdusta. Jadi perbuatan merusak sambil ngaku-ngaku memperbaiki itu, ya buah dari hati yang sakit dan lidah yang udah biasa bohong gitu. Oh, jadi kayak sebab akibat ya? Penyakit batin di ayat 10, terus muncul jadi perilaku lahiriah yang bermasalah di ayat 11 ini. Oke. Terus, mereka yang dimaksud di ayat ini tuh siapa sih sebenarnya? Siapa yang kelakuannya begini di awal mula? Mayoritas ulama tafsir klasik, ya, kalau kita lihat riwayat dari sahabat, kayak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, itu banyak disebut di kitab-kitab tafsir besar, kayak tafsir At-Tabari misalnya. Mereka sepakat ayat ini spesifik turunnya itu terkait kaum munafik di Madinah, zaman Rasulullah SAW. Ya, orang-orang yang luarnya Islam, tapi hatinya enggak, menyembunyikan kekufuran. Itu konteks utamanya ya. Tapi saya kayaknya pernah dengar juga ada pandangan lain dari sahabat Salman Al-Farisi. Agak beda gitu. Betul. Ini pandangan yang sering dikutip dan menarik memang. Ada riwayat disebut oleh Imam At-Tabari juga, Ibnu Katsir juga. Kalau Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah bilang soal ayat ini, orang-orang yang persis kayak di ayat ini itu belum datang. Tapi ini bukan berarti ayatnya nggak berlaku buat munafik zaman Nabi loh ya. Para ulama kayak At-Tabari menafsirkannya gini, ini tuh semacam isyarat. Isyarat bahwa sifat-sifat jelek ini bikin rusak tapi ngerasa bener, ngerasa memperbaiki, ini bakal terus ada di generasi-generasi setelah sahabat. Bahkan bisa jadi bentuk kerusakannya lebih parah. Jadi ini justru menguatkan kalau ayat ini tuh relevan terus, sepanjang zaman, universal. Jadi bukan cuma cerita sejarah ya, tapi sebuah pola perilaku manusia yang bisa aja muncul lagi kapanpun, dimanapun, termasuk zaman kita sekarang. Nah ini penting banget dicatat. Oke, sekarang kita fokus ke larangannya. La tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan, fasad, yang dimaksud di sini tuh apa aja sih cakupannya? Cuma ngerusak lingkungan fisik aja kah? Ternyata, maknanya itu jauh lebih dalam, lebih luas dari sekedar itu, sahabat takwa. Para ulama udah ngejelasin banyak. Fasad di sini tuh bisa macam-macam tingkatannya, bentuknya. Kita bisa rangkum jadi beberapa poin besar lah ya. Pertama, dan ini yang paling dasar, paling parah, itu kerusakan di level akidah dan iman. Ya, kekufuran itu sendiri. Mengingkari Allah, Rasulnya. Kata Ibnu Abbas, ini akar semua kerusakan. Termasuk juga ya mengubah-ubah ajaran agama, nyelewengin makna ayat suci demi hawa nafsu atau kepentingan tertentu. Jadi ngerusak hubungan sama Tuhan itu fasad paling utama ya? Terus apa lagi? Kedua, kerusakan di ranah moral dan perilaku. Maksudnya, ya melakukan maksiat, dosa-dosa secara umum.
Ulama kayak Abu Al-Aliyah itu ngejelasin, langit bumi ini jadi baik syolah, itu karena ketaatan. Sebaliknya, kalau ada maksiat, sekecil apapun, itu udah jadi bibit kerusakan fasad. Itu bisa ganggu harmoni alam, tatanan hidup. Setiap kita langgar aturan Allah, ya kita ikut nyumbang kerusakan itu. Berarti bukan cuma dosa gede ya, tapi semua penyimpangan dari taat itu udah termasuk. Wah, luas juga ya. Luas banget. Ketiga, ada lagi kerusakan di tatanan sosial, hubungan antar manusia. Ini contohnya ya kemunafikan itu sendiri, kayak berkhianat jadi mata-mata buat musuh, nyebar fitnah, ngadu domba, bikin perpecahan. Termasuk juga ini ditekankan sama Imam Ibnu Ashur di tafsirnya, perbuatan zolim, nipu dalam jual beli, bunuh orang nggak salah, bikin ketidakadilan. Bahkan sampai ngehalang-halangin orang yang mau berbuat baik atau nyebarin kebenaran. Itu semua ngerusak sendi-sendi masyarakat. Masya Allah. Komprehensif banget ya definisinya. Ternyata jangan berbuat kerusakan itu efeknya jauh banget. Kehubungan sama Allah, sama manusia, bahkan ke dalam diri sendiri. Terus kenapa ada penekanan fil ard di muka bumi? Apa maknanya? Penekanan fil ard di muka bumi ini, menurut para mufasir kayak Al-Alusi atau Ibnu Ashur, itu buat nunjukin betapa parah dan luasnya dampak kerusakan yang mereka bikin. Seolah-olah perbuatan jelek mereka itu nggak cuma ngerugiin diri sendiri atau kelompoknya aja, tapi udah mencemari, ngerusak seluruh bumi milik Allah. Padahal di bumi inilah mereka hidup, dikasih nikmat. Jadi ini juga nunjukin betapa besarnya kejahatan mereka, kurangnya rasa syukur mereka sama Allah. Sekaligus jadi pengingat ya, kita kan khalifah di bumi. Tugasnya menjaga, bukan merusak. Oke. Sekarang kita pindah ke respons mereka nih pasti tegur. Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini cuma orang-orang yang bikin perbaikan kok. Klaim yang, wah pede banget ya. Gimana kita bisa memahami cara berpikir mereka ini? Apa sih yang ada di kepala mereka? Nah, ini bagian yang krusial banget buat dipahami. Karena disinilah letak ya inti masalahnya. Para ulama coba mengurai beberapa kemungkinan motif atau kondisi psikologis mereka. Bisa jadi pertama itu cuma penyangkalan mentah-mentah. Pokoknya nolak aja dituduh bikin rusak nggak pakai argumen. Atau kedua, ini bentuk justifikasi, cari pembenaran. Misalnya mereka ngerasa hubungan baik sama musuh atau orang kafir itu tujuannya mulia kok. Misalnya buat mendamaikan antar kelompok, biar stabil gitu. Mereka ngerasa jadi juru damai yang cerdik. Padahal ya sebenarnya merugikan kaum beriman. Ini salah satu tafsiran dari Ibnu Abbas. Jadi dibungkus dengan niat yang kelihatannya bagus ya. Licin juga ya caranya. Bisa juga lebih parah lagi yang ketiga. Pemutarbalikan standar nilai total. Udah saking terbiasanya sama munafik, sama dekatnya ke kekufuran, mereka jadi benar-benar nganggep itulah perbaikan, islah. Sebaliknya, iman yang lurus, ikut Nabi Muhammad SAW dengan benar, itu malah dianggap sumber masalah, dianggap kerusakan, fasad. Ini kayak yang diisyaratkan tafsir As-Sudi, udah kebalik standarnya. Sungguh ironis ya. Yang benar jadi salah, yang salah malah dianggap benar. Ada motif lain lagi nggak kira-kira? Ada kemungkinan keempat, ya ini murni oportunisme aja demi kepentingan dunia. Mereka main dua kaki biar posisi aman, siapapun nanti yang menang. Tindakan ini dianggap strategi cerdas buat ngamanin untung materi, kedudukan, dan itu dianggap perbaikan buat kondisi dunia mereka. Yang penting di dunia selamat, akhirat urusan nanti. Gitu kira-kira. Oke, dari semua kemungkinan ini, kelihatan banget ada masalah serius ya di cara pandang mereka. Terus gimana para ulama melihat kondisi jiwa mereka? Apa mereka sadar lagi bohong? Atau emang udah nggak bisa bedain mana benar mana salah? Para ulama kayak Ar-Rahib Al-Asfahani atau Imam Al-Alusi itu ngejelasin ada dua kemungkinan besar soal kondisi batin mereka ini. Pertama, mereka itu kejebak dalam kondisi yang disebut jahl murakab, kebodohan ganda, kebodohan kuadrat lah. Maksudnya, mereka bodoh karena bikin kerusakan, tapi lebih bodoh lagi karena mereka nggak sadar kalau itu kerusakan, malah yakin banget itu perbaikan. Kayak orang kesasar tapi bukan cuma nggak tahu jalan, dia yakin yakinnya jalan sesat itu jalan yang benar. Penyakit di hati mereka udah membutakan mata hati dari kebenaran. Waduh, bahaya banget ya kondisi itu. Udah salah, nggak sadar salah, malah merasa paling benar. Apa kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua, ya mereka sebenarnya sadar. Sadar kalau tindakan mereka itu salah, merusak. Tapi mereka sengaja bohong.
Ini nyambung sama sifat mereka yang disebut pendusta di ayat 10 tadi kan. Jadi, klaim kami pembawa perbaikan itu cuma topeng aja. Kebohongan yang diulang-ulang buat nutupin niat busuk dan kelakuan jahat mereka. Antara ketipu diri sendiri karena hatinya udah sakit, atau emang sengaja nipu orang lain ya? Dua-duanya sama buruknya. Dan perhatikan juga ya, penggunaan kata innama di awal ucapan mereka, innama nahnu muslihun. Para ahli bahasa dan tafsir kayak Imam Al-Baibawi itu menjelaskan, innama ini fungsinya hasr, pembatasan. Soalnya mereka bilang hanya kamilah pembawa perbaikan sejati, yang lain enggak. Ini nunjukin level kesombongan, arogansi, keyakinan buta pada diri sendiri yang luar biasa. Imam As-Sa'di nyebut ini kejahatan ganda, udah bikin rusak, ditambah lagi ngaku itu perbaikan, bahkan ngerasa cuma mereka yang bisa benerin. Kombinasi yang ngeri ya. Rusak, bohong, sombong. Ada contoh nyata nggak sih perilaku kayak gini di zaman Nabi? Ada cerita menarik dari Imam At-Talabi, riwayatnya dari Ibnu Abbas. Kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salol. Tokohnya munafik Madinah kan dia. Suatu hari dia ketemu sahabat-sahabat utama kayak Abu Bakar, Umar, Ali radhiyallahu anhum. Di depan mereka, wah manis banget ngomongnya. Muji-muji mereka, muji Islam. Tapi giliran balik lagi ke kelompoknya, ke geng munafiknya, dia malah nyela-nyela para sahabat Nabi. Terus ngasut teman-temannya biar tetap aja sama keyakinan lama. Nah ini contoh klasik lah perilaku muka dua yang mungkin sama pelakunya dianggap strategi cerdas buat memperbaiki hubungan atau ngamanin posisi. Kisah yang jelas banget ya ngegambarin gimana klaim perbaikan itu bisa jadi kedok buat niat yang rusak. Oke, nah setelah kita paham nih makna ayatnya, konteksnya, psikologi di baliknya, apa pelajaran paling penting yang bisa kita ambil buat hidup kita sekarang ini, sahabat takwa? Berbagai bentuk fasad atau kerusakan zaman modern yang seringkali dibungkus klaim islah atau perbaikan. Kerusakan zaman sekarang tuh nggak selalu kelihatan kasar. Bisa jadi dia nyamar di balik slogan kemajuan, kebebasan, toleransi, atau intelektualitas. Contohnya, ya nyebarin hoax, ujaran benci, tapi dibingkai jadi kebebasan berpendapat. Atau ideologi-ideologi yang jelas-jelas merusak tatanan keluarga, moralitas, tapi dipromosiin sebagai kemajuan zaman, hak asasi. Kita perlu kritis, perlu punya standar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah buat menilai itu semua. Jadi, jangan gampang silau sama bungkusnya ya. Mesti lihat isinya, dampaknya. Beneran bawa baik sesuai standar agama atau malah ngerusak? Gitu ya? Tepat sekali. Kedua, dan ini mungkin yang paling bikin ngeri ya, adalah bahaya menipu diri sendiri, self-deception. Ayat ini peringatan keras biar kita nggak kejebak jahlu murakab. Ngerasa udah di jalan yang benar, ngerasa lagi berbuat baik memperbaiki, padahal tanpa sadar tindakan kita keliru atau malah ngerusak. Ini nuntut kita buat terus-terusan muhasabah, introspeksi diri, rendah hati nerima nasihat, selalu evaluasi niat dan dampak perbuatan kita. Dan jangan pernah merasa cukup sama ilmu. Jangan sampai kita yakin lagi bangun surga, ternyata lagi gali lubang neraka buat diri sendiri. Refleksi diri, rendah hati. Itu kuncinya ya biar nggak jatuh ke lubang itu. Penting banget buat selalu nanya ke diri sendiri, yang saya anggap perbaikan ini, bener nggak sih perbaikan menurut standar Allah? Benar. Ketiga, ayat ini secara nggak langsung ngingetin kita pentingnya ilmu dan kesadaran syuur. Ayat setelahnya kan, ayat 12, nyebutin kalau mereka itu la yash'urun, nggak menyadari. Ibnu Qayyim itu nekenin banget bahayanya kalau nggak punya ilmu agama yang benar dan nggak punya kepekaan hati. Tanpa ilmu, ya kita kayak nggak punya kompas. Tanpa kesadaran atau kepekaan hati, kita nggak bisa ngerasain kalau ada yang salah sama diri kita atau tindakan kita. Makanya, terus belajar ilmu agama dari sumber yang benar, terus melatih kepekaan hati, itu bentengnya biar nggak terjerumus dalam kerusakan tanpa sadar. Ilmu jadi kompasnya, kesadaran jadi alarmnya ya. Kudu diasah terus dua-duanya. Dan yang keempat, ini kesimpulan utamanya mungkin ya, kita harus paham apa sih standar perbaikan islah yang sejati itu. Perbaikan sejati di muka bumi ini, kayak yang disyaratkan para ulama tadi, itu bukan sekedar klaim, bukan berdasarkan kepentingan sesaat, hawa nafsu, atau standar relatif bikinan manusia. Standar islah yang hakiki itu adalah apa-apa yang membawa kita dan masyarakat ke arah ketaatan sama Allah dan Rasul-Nya. Menegakkan syariatnya, mewujudkan maslahat dunia akhirat sesuai tuntunannya. Kebaikan seolah langit dan bumi ini kan adanya karena ketaatan.
Maka islah sejati ya semua usaha yang ngedeketin kita ke ketaatan itu. Luar biasa. Pembahasan kita hari ini benar-benar ngebuka mata ya, tentang betapa bahayanya sifat munafik dan klaim perbaikan palsu ini. Ayat 11 Al-Baqarah ini kayak cermin tajam yang maksa kita ngaca. Biar waspada sama potensi kemunafikan di diri sendiri dan juga kritis sama berbagai klaim perbaikan di sekitar kita. Intinya gitu sahabat takwa, islah atau perbaikan sejati itu nuntut keselarasan 3 hal. Niatnya ikhlas karena Allah, caranya sesuai syariatnya, dan tujuan akhirnya diridhoinya. Nggak bisa dibangun di atas bohong, kepentingan pribadi, atau hawa nafsu. Jujur sama diri sendiri. Dan yang paling penting, jujur sama Allah. Itu pondasinya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa kita bawa pulang bareng-bareng ya sahabat takwa. Di tengah dunia yang penuh info simpang siur, propaganda, macam-macam tawaran perbaikan yang kelihatannya bagus, gimana caranya kita bisa terus ngelatih ketajaman basyiroh, mata hati kita, dan akal sehat kita, supaya bisa bedain mana islah hakiki yang dari Allah, mana ifsad atau kerusakan yang cuma nyamar pakai topeng indah. Wah, ini tantangan kita bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Semoga obrolan ringan ini ada manfaatnya, nambah ketakwaan dan wawasan kita semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.